Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Anda Epong Sumiati, guru biologi di SMA Negeri Conggeang, Kabupaten Sumedang, akan menyampaikan video pembelajaran mengenai materi pembelajaran biologi di kelas 11 MIPA, yaitu mengenai alat-alat peredaran darah dan mekanisme peredaran darah. Di mana alat-alat peredaran darah itu terdiri dari satu jantung, di mana jantung tersusun atas beberapa bagian diantaranya yaitu otot jantung atau yang disebut miokardium, kemudian selaput jantung atau perikardium, dan bagian dalam jantung yang dilapisi oleh endokardium. Gambarnya seperti terlihat di samping. Ya. Kemudian jantung manusia terdiri atas 4 ruangan berikut, yaitu serambi kanan. Nah, serambi kanan, ya. Kemudian serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ya, jadi ada 2 serambi kanan dan kiri dan 2 bilik kanan dan kiri. Ya. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri, di mana arteri ada 2 macam, yaitu ada arteri yang menuju ke paru-paru yang disebut arteri pulmonalis, dan arteri yang keluar dari jantung menuju seluruh tubuh yang disebut aorta. Di mana pembuluh nadi ini terutama aorta, yaitu pembuluh darah yang banyak mengandung, darahnya banyak mengandung oksigen, sedangkan arteri pulmonalis yaitu yang banyak mengandung CO2 yang akan ditukar dengan oksigen di paru-paru. Yang kedua, pembuluh balik. Pembuluh balik atau pena ini ada 3 macam, yaitu ada pena capa superior, pena capa inferior, dan pena pulmonalis. Di mana pembuluh pena berbeda dengan pembuluh nadi. Kalau tadi pembuluh nadi itu arahnya itu yang meninggalkan jantung. Sedangkan pembuluh balik atau pena, di mana pembuluh darah ini arahnya menuju ke jantung. Ya. Tadi kita kembali sebentar ke jantung. Penjelasannya, nah, jantung ini fungsi utamanya adalah untuk memompa darah, di mana darah kita diedarkan ke seluruh tubuh, yaitu dengan adanya denyut atau pompaan dari jantung. Nah, darah yang dipompa yaitu keluar dari bilik, selalu dari bilik. Sedangkan darah yang ke seluruh tubuh itu keluarnya dari bilik kiri. Karena bilik kiri adalah bagian jantung yang membawa atau yang mengandung darah yang bersih. Sedangkan bilik kanan nanti yang memompa darah meninggalkan jantung menuju ke paru-paru. Sedangkan serambi yaitu bagian jantung yang menerima darah. Serambi kiri yaitu bagian jantung yang menerima darah bersih dari paru-paru. Sedangkan serambi kanan yaitu bagian jantung yang menerima darah yang kotor atau yang banyak CO2 yang berasal dari seluruh tubuh. Nah, itu fungsi jantung. Selanjutnya kita lihat perbedaan pembuluh darah, arteri, dan pena. Bisa kita lihat, pertama dindingnya. Dinding arteri tebal tapi elastis. Dinding pena tipis dan kurang elastis. Nah, katupnya kalau arteri hanya satu, yaitu terdapat pada pangkal aorta, dan pena banyak terdapat di sepanjang pena. Katupnya banyak. Nah, letaknya arteri itu di bagian dalam tubuh, sedangkan pena di permukaan tubuh. Jadi yang sering kita lihat
yang biru-biru di tangan atau di permukaan tubuh itu adalah pembuluh pena. Tekanannya kalau arteri itu kuat. Jika terpotong, misalnya kita luka atau terpotong, maka darahnya akan terpencar keluar. Sehingga kalau terus-menerus ini akan kehabisan darah. Sedangkan pena tekanannya lemah. Sehingga kalau terpotong atau kita luka, darahnya cuma menetes, bukan memencar. Selanjutnya arah aliran darah. Kalau arteri, seperti yang sudah tadi jelaskan, meninggalkan jantung. Kalau pena menuju ke jantung. Ya, selanjutnya kita lihat mekanisme peredaran darah. Nah, peredaran darah pada manusia jenisnya ada 2 macam, yaitu ada peredaran darah kecil di mana rutenya yaitu dari jantung menuju ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Jadi jantungnya dari bilik kanan menuju paru-paru, yaitu dengan melalui pembuluh darah arteri pulmonalis, kembali lagi ke jantung melalui pena pulmonalis, dan diterima oleh jantung bagian serambi kiri karena sudah bersih. Itu peredaran darah kecil. Kemudian peredaran darah besar, yang arahnya atau rutenya yaitu dari jantungnya bilik kiri, keluar melalui pembuluh aorta, kemudian ke arteri dan menuju seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung melalui pembuluh pena. Dan jantungnya yang menerima darah dari seluruh tubuh adalah bagian serambi kanan. Jadi pada manusia peredaran darahnya ganda, yaitu ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Jadi 2 kali darah masuk ke jantung. Itulah materi alat-alat peredaran darah dan mekanisme peredaran darah untuk materi pelajaran biologi kelas 11 MIPA di semester 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.